Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kita hari ini dengan tema tantangan dan peluang Smart City di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga sebagai moderator dalam diskusi kita siang ini. Sebagai pengantar, Smart City atau kota cerdas merupakan konsep pengelolaan kota yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi pemerintahan, dan partisipasi masyarakat. Konsep ini juga mengedepankan penggunaan data yang akurat dan real-time untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Namun, implementasi Smart City di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari infrastruktur digital, integrasi dan antar instansi, literasi digital masyarakat, hingga keterbatasan sumber daya manusia di pemerintahan. Hari ini, kita akan membahas secara mendalam isu-isu tersebut, sekaligus menyoroti peluang dan solusi yang dapat dilakukan. Untuk itu, saya ingin memperkenalkan narasumber-narasumber kita pada siang ini. Yang pertama yaitu narasumber dengan Bapak Agi Audia Iskandar dari Dinas Satpol PP. Kemudian narasumber selanjutnya Bapak Iqbal Fauji Wisnu dari Dinas PUPR. Narasumber berikutnya Bapak Fahmi Yusuf dari Dinas Koperasi dan UKM dan Perdagangan. Kemudian narasumber berikutnya Ibu Citra Agustina dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama tentang tantangan implementasi Smart City di Indonesia. Untuk Bapak Fahmi, bisa dijelaskan apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi Smart City di Indonesia, khususnya terkait infrastruktur digital dan integrasi data? Baik, terima kasih Ibu Moderator. Jika kita melihat Smart City dari perspektif teknologi, tantangan terbesar adalah infrastruktur digital yang belum merata. Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan pulau dan wilayah yang jauh dari pusat kota. Banyak daerah, khususnya pedesaan dan wilayah terpencil, masih mengalami keterbatasan jaringan internet atau kualitas koneksi yang buruk. Hal ini membuat implementasi layanan digital menjadi terbatas dan tidak merata. Selain itu, integrasi data antar instansi juga masih menjadi hambatan yang cukup serius. Misalnya data kependudukan, data kesehatan, dan data transportasi, masing-masing instansi memiliki format dan sistem yang berbeda. Akibatnya, pengambilan keputusan berbasis data menjadi sulit karena pemerintah tidak memiliki gambaran yang holistik tentang kondisi kota atau masyarakat. Tidak kalah penting, literasi digital masyarakat dan aparatur sipil negara juga masih menjadi tantangan yang harus kita selesaikan bersama-sama. Banyak masyarakat yang belum terbiasa menggunakan aplikasi digital, sementara ASN kadang kesulitan memanfaatkan sistem teknologi yang ada karena minimnya pelatihan dan kompetensinya juga. Tanpa literasi digital yang baik, teknologi canggih pun akan sulit dioptimalkan. Akhirnya semua tantangan ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga menyangkut sumber daya manusia, kebijakan, dan budaya organisasi pemerintahan. Jika tidak diatasi, Smart City hanya akan menjadi konsep tanpa implementasi nyata yang dirasakan masyarakat. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih Bapak Fahmi atas penjelasan dan pemaparannya. Kemudian selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Agi Audia Iskandar. Menurut Bapak, bagaimana tantangan ini mempengaruhi perencanaan kota secara keseluruhan? Baik, betul. Ini tantangan infrastruktur digital dan integrasi data sangat berdampak pada perencanaan kota. Data adalah fondasi dari setiap keputusan perencanaan. Jika data itu tidak akurat atau tidak terfragmentasi, perencanaan transportasi, tata ruang maupun pengolahan energi menjadi tidak tepat sasaran. Misalnya, pembangunan jalan baru atau transportasi publik bisa saja tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat karena pemerintah tidak memiliki data mobilitas yang lengkap. Selain itu juga, pembangunan infrastruktur fisik dan digital sering tidak sinkron. Kadang-kadang jalan atau gedung dibangun tanpa memperhatikan sistem teknologi yang akan digunakan di masa depan, sehingga biaya perbaikan atau penyesuaian ulang menjadi sangat tinggi. Tantangan lainnya adalah koordinasi antar instansi. Untuk Smart City menuntut kolaborasi lintas sektor, mulai dari transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga keamanan. Jika koordinasi lemah, program Smart City akan berjalan parsial dan tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Secara keseluruhan, tantangan ini menuntut perencanaan kota yang tidak hanya teknis, tapi juga strategis, inklusif, dan berbasis data yang valid serta terintegrasi.
Baik, terima kasih Bapak Agi atas pemaparan dan penjelasannya. Saya rasa cukup ya mengenai penjelasan-penjelasan dari tantangan Smart City. Mari kita masuk ke pemaparan mengenai peluang dan manfaat dari Smart City. Menurut Bapak Iqbal, dari sisi pelayanan publik, apa manfaat utama Smart City bagi masyarakat? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator. Mohon izin untuk pemaparannya ya. Kalau dari perspektif pelayanan publik sebagai kita selaku ASN, Smart City ini menawarkan peluang yang sangat besar. Pertama, pelayanan menjadi lebih cepat dan mudah diakses. Misalnya, masyarakat tidak lagi harus datang ke kantor untuk mengurus dokumen-dokumen administrasi. Semua bisa dilakukan melalui aplikasi digital yang mana bisa diakses di rumah atau bahkan bisa melalui smartphone, yang mana itu semua menghemat waktu, tenaga, dan biaya juga bagi warga. Lalu yang kedua yaitu tentang transparansi pelayanan yang meningkat. Dengan sistem digital, masyarakat bisa melacak proses pengajuan dokumen atau laporan keluhan secara real time, yang mana ini juga mengurangi peluang praktek maladministrasi ataupun korupsi, karena setiap proses terekam dan dapat diaudit. Lalu yang ketiga, Smart City ini juga memungkinkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan kota. Misalnya, warga bisa memberikan masukan mengenai pembangunan fasilitas publik, rencana transportasi, ataupun penataan lingkungan melalui platform digital yang mudah diakses. Dengan partisipasi masyarakat ini, harapannya program yang dijalankan oleh pemerintah akan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Lalu untuk yang keempat, data yang terkumpul melalui platform digital juga memungkinkan pemerintah untuk melakukan analisis lebih mendalam. Dengan demikian, pelayanan dapat disesuaikan dan diprioritaskan berdasarkan kebutuhan nyata di masyarakat, bukan hanya sekedar asumsi saja. Hal ini juga secara langsung meningkatkan kualitas hidup warga dan efisiensi anggaran pemerintah. Jadi untuk manfaat Smart City ini bagi masyarakat bukan hanya sekedar soal teknologi saja, tapi juga soal pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan inklusif. Mungkin saya kembalikan lagi ke Ibu Moderator, silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Iqbal atas pemaparannya. Kemudian saya ingin bertanya ke Ibu Citra ya, Bu. Menurut Ibu sebenarnya dari perspektif berganti teh. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas pemaparannya. Kemudian saya ingin bertanya kepada Ibu Citra, menurut Ibu dari perspektif akademik dan penelitian, apa sih peluang pengembangan dari Smart City di Indonesia ke depan? Baik, terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Dari sisi akademik, Smart City adalah satu paradigma baru dalam manajemen kota dan pemerintahan. Salah satu peluang besar adalah pemanfaatan big data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Misalnya, data mobilisasi warga bisa digunakan untuk merancang transportasi publik yang lebih efisien, atau data penggunaan energi bisa membantu pemerintah membangun kota lebih ramah lingkungan. Selain itu, Smart City membuka peluang untuk membangun kota berkelanjutan. Integrasi sistem transportasi, energi, air, dan limbah berbasis teknologi memungkinkan kota lebih efisien dan ramah lingkungan. Misalnya, smart grid, yaitu untuk energi listrik bisa mengurangi pemborosan dan menurunkan biaya operasional kota. Lebih jauh, Smart City juga membuka peluang inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat bisa bekerja sama mengembangkan solusi cerdas mulai dari aplikasi layanan publik, sistem keamanan, hingga smart healthcare. Akhirnya, dengan implementasi smart city yang tepat, kita bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, efisiensi pemerintahan, dan daya saing kota. Kota-kota yang menerapkan smart city dengan sukses akan menjadi contoh bagi kota lain di Indonesia maupun global. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Bu atas pemaparannya. Kemudian saya ingin bertanya,
kepada Bapak Fahmi dan juga Bapak Agi, bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala integrasi data, keterbatasan infrastruktur, dan literasi digital di masyarakat agar Smart City dapat berjalan optimal. Mungkin dijelaskan sama Bapak Fahmi terlebih dahulu ya, nanti dilanjut sama Bapak Agi. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Strategi pertama yang perlu dilakukan adalah membangun platform data terintegrasi antar instansi. Dengan platform ini, semua data dari sektor transportasi, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan layanan publik lainnya dapat dikumpulkan dalam satu sistem yang saling terhubung. Hal ini memungkinkan pemerintah membuat keputusan berbasis data yang akurat, meminimalisir duplikasi pekerjaan, dan meningkatkan efisiensi anggaran. Lalu strategi keduanya adalah meningkatkan literasi digital masyarakat dan ASN. Pemerintah harus aktif memberikan pelatihan, workshop, dan edukasi terkait penggunaan aplikasi dan platform digital itu sendiri. Tidak hanya masyarakat, ASN juga perlu dilatih agar bisa mengoperasikan sistem digital dengan baik, sehingga layanan publik bisa lebih cepat dan tepat. Strategi ketiga adalah mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi. Sektor swasta bisa menyediakan teknologi terbaru dan solusi inovatif, sedangkan akademisi dapat membantu dalam analisis data, penelitian, dan evaluasi efektivitas program Smart City. Dengan kolaborasi ini, implementasi Smart City menjadi lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah harus menerapkan pendekatan pilot project, memulai implementasi Smart City di wilayah tertentu terlebih dahulu, memungkinkan evaluasi, perbaikan, dan penyesuaian sebelum diterapkan skala nasional. Hal ini juga memungkinkan masyarakat dan ASN beradaptasi secara bertahap dengan sistem yang baru ini. Mungkin seperti itu, Ibu Moderator. Baik, Ibu Sri, untuk dari sisi perencanaan kota, integrasi infrastruktur fisik dan digital sangat penting. Misalnya pembangunan jalan, gedung, dan fasilitas publik harus disesuaikan dengan sistem teknologi yang akan diterapkan, seperti sensor cerdas, CCTV, dan sistem transportasi digital. Dengan begitu, kota akan lebih efisien dan biaya perawatan juga lebih rendah. Selanjutnya, pemerintah juga perlu fokus pada peningkatan konektivitas internet hingga ke daerah terpencil. Tanpa jaringan yang merata, program Smart City akan timpang karena hanya akan dinikmati oleh warga perkotaan. Pendekatan lainnya adalah mengembangkan smart governance. Melalui partisipasi publik, masyarakat harus diberikan akses untuk memberikan masukan, melaporkan keluhan, memantau pelaksanaan program secara real time. Ini juga akan membuat program lebih akuntabel, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dan pada akhirnya, strategi-strategi ini harus berjalan secara simultan, mulai dari penguatan infrastruktur, integrasi data, literasi digital, dan partisipasi publik. Jika dilakukan secara konsisten, Smart City dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Mungkin sekian, boleh naik. Baik, terima kasih Pak Fahmi dan juga Pak Agi atas penjelasan-penjelasannya. Kemudian selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Iqbal dan juga Ibu Citra. Pertanyaannya itu bagaimana teknologi dan inovasi dapat mendukung implementasi Smart City serta bagaimana strategi ini dapat menjawab tantangan sosial dan lingkungan di kota. Mungkin yang pertama boleh dijelaskan oleh Bapak Iqbal terlebih dahulu. Nanti dilanjut sama Ibu Citra. Baik, terima kasih Bu Moderator. Langsung saja ya, dalam praktik pelayanan publik, teknologi memungkinkan pemerintah memberikan layanan yang cepat, mudah, dan transparan. Misalnya, aplikasi pengaduan digital dapat menerima keluhan warga selama 24 jam full, kemudian diteruskan ke instansi terkait dengan sistem notifikasi. Data pengaduan ini juga dapat dianalisis untuk memprioritaskan masalah mana yang paling mendesak. Selain itu juga, integrasi sistem transportasi cerdas dapat mengurangi kemacetan, polusi, dan waktu perjalanan warga. Sistem smart energy dan smart lighting juga bisa menekan penggunaan listrik, sehingga kota bisa lebih ramah lingkungan. Inovasi lain yang bisa dilakukan juga adalah mengembangkan platform partisipasi warga berbasis digital, di mana masyarakat bisa memberikan ide, nilai program pemerintah, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan. Dengan cara ini, kota tidak hanya cerdas secara teknologi, tapi juga inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warganya.
Dipausa Kak Citra. Baik, Ibu Moderator, kalau dari perspektif penilaian, peluang Smart City sangat luas. Pemanfaatan Big Data, artifikal, eh, dan prediktif analisis memungkinkan pemerintah melakukan perencanaan berbasis bukti yang tepat. Misalnya, data lalu lintas bisa digunakan untuk merancang jalur transportasi baru. Data kesehatan bisa membantu merencanakan rumah sakit atau fasilitas kesehatan tambahan. Dan data energi bisa mengoptimalkan distribusi listrik serta mengurangi pemborosan. Strategi penting lainnya adalah mendorong kolaborasi multi-stakeholder, yaitu pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat bekerja sama mengembangkan solusi kota cerdas. Kolaborasi ini penting untuk inovasi teknologi, perencanaan yang akurat, dan berkelanjutan program. Akhirnya, Smart City tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal pembangunan kota yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kota yang cerdas akan menjadi kota yang nyaman, aman, efisien, dan mampu meningkatkan kualitas hidup seluruh warganya. Baik, terima kasih untuk Bapak Iqbal dan juga Ibu Citra. Alhamdulillah, tiba di akhir diskusi. Terima kasih kepada seluruh narasumber atas pemaparan yang sangat lengkap dan mendalam dan ilmu yang diberikan. Dari diskusi hari ini, kita dapat menyimpulkan beberapa hal penting. Yang pertama, Smart City bukan hanya penerapan teknologi, tetapi integrasi data, infrastruktur, partisipasi masyarakat, dan perencanaan kota yang matang. Kemudian yang kedua, tantangan terbesar yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur digital, integrasi data antar instansi, literasi digital ASN dan masyarakat, serta koordinasi lintas sektor. Kemudian yang ketiga, peluang Smart City sangat besar, mulai dari peningkatan efisiensi pemerintahan, transparansi, layanan publik yang cepat, hingga pembangunan kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang terakhir, strategi implementasi yang tepat meliputi pengembangan platform data terintegrasi, peningkatan literasi digital, kolaborasi multi-stakeholder, pilot project, dan perencanaan kota yang menyeluruh. Dengan langkah-langkah tersebut, Smart City tidak hanya menjadi konsep, tetapi dapat diwujudkan menjadi kota yang inklusif, efisien, responsif, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Sekali lagi, terima kasih kepada narasumber dan peserta yang telah aktif berpartisipasi. Semoga diskusi ini menjadi inspirasi bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam mendorong implementasi Smart City yang sukses di Indonesia. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Baik, terima kasih Bu Sri. Jumpa.